Kenapa? Karena Injil yang ada sekarang ini bukan lagi wahyu dari Allah yang utuh, sudah karangan manusia. Shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membahas tentang seorang ustadz yang bernama Ustadz Nababan, di mana di dalam ceramahnya teman-teman, dia mencoba memperbandingkan antara keotentikan Quran dengan Alkitab. Dan dia mengklaim bahwa Al-Quranlah yang diwahyukan oleh Allah, sedangkan Alkitab Kristen itu adalah karangan manusia. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Dia bisa hafal Al-Quran 30 juz luar kepala, huruf-hurufnya dia tidak bisa baca. Hanya mengandalkan pendengaran. Dia dengarkan, dia hafal. Tidak tahu hurufnya, tapi dia hafal luar kepala 30 juz. Ini ijazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Saya dulu Pak, sebelum masuk Islam, 3 tahun saya jadi aktivis Kristen. Nggak bisa saya hafal Injil Pak. Jangankan saya, Paus, ya, pimpinan tertinggi Katolik, Paus, itu nggak bisa hafal Injil Pak, apalagi teri. Paus saja tidak hafal, ya, Paus saja tidak hafal, apalagi terinya. Masya Allah, ya, nggak dijamin tidak ada yang bisa hafal itu. Kenapa? Karena Injil yang ada sekarang ini bukan lagi wahyu dari Allah yang utuh, sudah karangan manusia. Betul? Al-Quran kenapa bisa dihafal? Padahal Al-Quran bukan bahasa ibu kita, paham pun kita tidak tahu kita artinya itu, tapi bisa dihafal luar kepala. Ini kan aneh ini. Kalau bukan kebenaran Pak, kalau bukan mukjizat dari Allah, mustahil Pak. 6.000 ayat lebih hafal luar kepala, 600 halaman. Allahu Akbar. Aneh. Makanya sekarang banyak orang berbondong-bondong masuk Islam Pak. Saya aja mengislamkan ratusan orang. Baru saya sendiri ratusan orang saya syahadatkan. Kenapa? Karena kita dakwahnya itu bagus, ya. Kita memberikan pencerahan kepada umat ini, memberikan satu perbandingan. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan, dia mengatakan bahwa Al-Quran itu bisa dihafal itu karena wahyu Allah. Dan kemudian Alkitab itu tidak bisa dihafal atau tidak ada seorang pun yang bisa menghafalnya, termasuk Paus, pimpinan tertinggi gereja Katolik, tidak bisa menghafalnya. Itu karena karangan manusia. Nah teman-teman, saya heran kepada para polemikus atau khususnya oknum-oknum ustadz yang suka menuduh Alkitab itu karangan manusia atau palsu. Nah di lain sisi, besok-besoknya teman-teman, mereka pasti akan mengutip ayat-ayat Alkitab yang mereka klaim itu palsu. Buktinya teman-teman, para polemikus muslim itu sampai sekarang mengais-ngais dan mencari-cari nama atau nubuatan nabinya di dalam Alkitab Kristen, yang pada umumnya mereka itu mengklaim sebagai kitab palsu. Nah teman-teman, kenapa mereka selalu menuduh Alkitab Kristen itu karangan manusia ataupun itu bukan wahyu lagi, atau dikatakan sebagai palsu oleh mereka? Itu karena mereka tidak sanggup atau tidak bisa membuktikan keotentikan
kitab mereka sendiri. Sampai sekarang mereka tidak bisa membuktikan keaslian atau keotentikan kitab mereka itu sendiri. Nah, dia mencoba memperbandingkan, teman-teman. Dia seperti membandingkan antara langit dan bumi. Dari segi mana kita harus membandingkan antara Alkitab dengan kitab suci mereka? Dari segi apa? Dari segi naskah, dari segi manuskrip. Kalau kita bandingkan dari segi manuskrip, teman-teman, maka itu jauh lebih banyak manuskrip Alkitab. Lebih banyak naskah Alkitab. Itu sudah ribuan. 5.800 manuskrip itu yang sudah disalin dalam bahasa Yunani. Belum lagi dalam bahasa Latin sekitar 9.000 dan juga dalam bahasa lain seperti bahasa Suryani. Nah, kalau kita bandingkan dari segi manuskrip naskahnya aja, itu jauh lebih dipercaya manuskrip Alkitab. Kira-kira begitu, teman-teman. Nah, manuskrip kitab mereka berapa sih? 327. Bandingkan dengan manuskrip Alkitab yang 5.800 itu hanya salinan dalam bahasa Yunani. Kalau kita bicara autograf, itu memang agama manapun itu tidak ada yang memiliki sampai sekarang ini kitab autograf itu. Atau tulisan yang ditulis oleh para penulis itu sendiri. Para nabi itu sendiri menulisnya. Tidak ada sampai sekarang. Yang ada manuskrip. Nah, itu yang pertama, kalau kita bandingkan dari segi naskah ya teman-teman. Kalau kita bandingkan dari segi sejarah teman-teman, atau kita bandingkan dari segi objektivitas, itu jauh lebih akurat Alkitab. Nah, kenapa teman-teman? Karena itu sampai sekarang sudah terbukti sejarah-sejarah yang ada di dalam Alkitab itu. Secara historis saja teman-teman, itu tidak bisa dikalahkan Alkitab. Karena ada beberapa klaim mereka teman-teman. Itu ya teman-teman. Yang kedua ya, kalau kita bandingkan secara objektivitas atau historikalnya teman-teman ya, apalagi kalau kita bandingkan dari segi teologisnya, itu jauh teman-teman, jauh api dari panggang kata orang. Nah, ada beberapa klaim mereka teman-teman. Saudara-saudara kita polemikus ini termasuk oknum-oknum ustadz. Yang pertama, klaim mereka itu selalu mereka mengatakan bahwa kitab mereka yang sekarang adalah sama persis dengan apa yang diterima oleh nabi mereka. Pertanyaannya, apa buktinya? Apa buktinya kalau kalian mengatakan atau kalau Anda mengatakan bahwa sama persis seperti yang diterima oleh Nabi pada saat itu? Kalau sama persis teman-teman, maka tidak terjadi revisi pada tahun 1924 di Kairo, Mesir. Kenapa terjadi revisi di tahun 1924 teman-teman? Itu karena ada perbedaan di dalam isi kitab suci mereka itu sendiri. Dan untuk menyelaraskan itu, maka ada revisinya, teman-teman. Nah, jadi itu yang pertama klaim mereka. Dan sampai sekarang mereka tidak bisa buktikan
bahwa sama persis yang mereka terima sekarang isinya sama persis seperti yang diterima oleh Nabi pada saat itu. Sampai sekarang tidak ada yang bisa membuktikannya. Dan kemudian yang kedua, klaim mereka tentang kitab mereka itu telah dihafalkan dengan sempurna oleh sangat banyak sahabat-sahabat Nabi. Nah, jadi teman-teman, artinya mereka mengklaim bahwa mereka sudah menghafal. Para sahabat sudah menghafal sehingga kalau ditulis ulang tidak ada kesalahan. Kalau tidak ada kesalahan, sekali lagi saya mau katakan bahwa tidak mungkin ada revisi. Nah, dan kemudian klaim yang ketiga, tidak pernah ada kesalahan dalam penulisannya. Nah, itu klaim yang ketiga. Kalau tidak ada kesalahan dalam penulisannya, kembali lagi tidak mungkin ada revisi atau penyelarasan isi-isi dari kitab suci mereka. Kemudian yang keempat, klaim mereka adalah sangat cermat dalam penyusunannya. Nah, teman-teman, sampai sekarang kalau dibilang cermat mereka dalam penyusunannya, maka coba buktikan. Coba buktikan bagaimana kamu bisa membuktikan kecermatan penyusunan itu. Pertanyaannya teman-teman, apakah klaim tersebut benar ataukah hanya perwujudan keimanan saja? Uniknya jika dibaca dari tulisan-tulisan ulama-ulama kuno, justru hal yang sebaliknya yang terjadi, yaitu banyak bagian kitab mereka itu yang telah hilang sebenarnya. Banyak yang telah hilang. Nah, teman-teman, itu masalah klaim mereka ya tentang kitab mereka. Kita kembali kepada pembicaraan Ustadz Nababan, di mana dia mengatakan bahwa Al-Quran itu cukup dihafal dan sekalipun kita tidak mengerti isinya itu tidak penting. Nah, jadi teman-teman, saya mau mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak cukup menghafal. Jangan katakan tidak ada yang menghafal. Mungkin ada orang yang bisa menghafal dan tidak semua. Karena itu tidak terlalu penting masalah menghafalnya teman-teman ya. Tetapi yang terpenting bagi orang Kristen yang diutamakan adalah mengerti apa yang dimaksud Tuhan di dalam firman-Nya. Kalau kita sudah mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan di dalam firman itu, yang diilhamkan kepada para penulis, maka kita bisa melakukannya setelah kita mengerti, mengetahui. Bagaimana kita melakukan firman tanpa kita tahu maksudnya dari firman itu? Tuhan memerintahkan kita sesuatu. Bagaimana kita harus melakukannya kalau kita tidak mengerti perintah yang dimaksud oleh Tuhan itu? Jadi itu yang diutamakan oleh orang Kristen. Hikmat itu dan pengertian itu. Jadi itulah sebabnya orang Kristen kalau membaca firman Tuhan, berdoa terlebih dahulu, supaya apa? Supaya dia mengerti apa maksud Tuhan dari firman yang telah dia bacakan. Nah, saya kurang tahu apakah Ustadz Nababan ini lulus untuk mendefinisikan wahyu Allah atau tidak. Karena dia berpikir teman-teman begini. Dia berpikir bahwa yang disebut wahyu Allah itu atau yang dikatakan wahyu Allah itu langsung turun dari surga tanpa pengantara. Langsung Tuhan bisikan atau langsung Tuhan jatuhkan sebuah buku yang sudah kian tertulis dari sana, tiba-tiba jatuh ke bumi. Itu tanpa campur tangan manusia. Itulah wahyu menurut Ustadz Nababan, dan itulah yang mereka pahami selama ini tentang wahyu.
Sedangkan wahyu yang dipahami oleh orang Kristen, wahyu itu adalah suatu penyataan. Kalau Tuhan menyatakan sesuatu di dalam sejarah, maka itu adalah wahyu. Karena kita tidak bisa mendefinisikan wahyu itu secara sempit, atau kita tidak boleh mengerti wahyu itu dalam keadaan sempit, sehingga kita tidak mengerti secara luas arti dari wahyu Allah itu. Nah, sekali lagi, wahyu adalah penyataan Allah, di mana Allah menyatakan karya-karyanya, keajaiban-keajaibannya, perbuatannya di masa lampau. Itu adalah wahyu. Dan kemudian ketika sudah terjadi semua peristiwa, apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan di masa lampau, maka Tuhan berikan hikmat kepada para penulis dan pengertian bagi mereka, supaya mereka menuliskan itu sesuai maksud Tuhan, sesuai maksud yang terjadi atau maksud peristiwa yang terjadi pada saat itu. Sehingga sampai sekarang orang bisa mengerti membaca kitab suci. Makanya kalau kita membaca ayat Alkitab, kita harus lihat konteksnya. Kira-kira apa yang terjadi pada saat itu? Kenapa tiba-tiba muncul ayat ini? Apa yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu? Jadi kita mengerti, kita pahami apa yang dilarang oleh Allah pada saat itu dan apa yang diperintahkan oleh Allah pada saat itu. Kita paham bagaimana nubuatan-nubuatan tentang Mesias, bagaimana alur ceritanya, apakah nyambung dengan kedatangan Yesus atau tidak. Jadi kita mengerti, kita paham, teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita mendefinisikan wahyu Allah itu secara sempit. Kita harus memberikan definisi secara luas. Penyataan Allah. Dan sampai kedatangan Mesias, sampai para rasul, apa yang terjadi pada saat itu ditulis oleh para murid. Sesuai dengan apa yang mereka alami, apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan dengan mata mereka sendiri. Jadi tidak ada kebohongan ketika mereka menulis cerita itu. Nah, apakah itu karangan mereka? Tidak. Itu yang mereka alami dan itu yang mereka lihat dan itu yang mereka saksikan. Begitu kebenarannya, begitu kenyataannya, begitu faktanya. Jadi kalau mereka menulis itu, tentu saja itu berdasarkan hikmat dan pengertian dan berdasarkan karunia Allah kepada mereka. Di mana Roh Kudus atau di mana Allah menggerakkan hati mereka untuk menulis itu. Supaya peristiwa-peristiwa yang terjadi itu dari nubuatan sampai kedatangan Mesias, sampai penggenapannya itu harus ditulis. Hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi, dan juga yang akan terjadi itu ditulis semua. Sampai kitab Wahyu yang akan terjadi ditulis. Nah, jadi itulah sebabnya orang Kristen itu tidak mengutamakan yang namanya hafalan. Bagaimana kalau misalnya teman-teman kita menghafal nama sebuah benda atau katakanlah nama sebuah benda elektronik, misalnya laptop, mungkin ada merek-mereknya, bisa kita hafal semua. Tetapi bagaimana kita bisa mengerti, membukanya, memakainya, menggunakannya, memanfaatkannya, itu harus penting. Tidak hanya sekedar kita tahu mereknya saja, hafal mereknya. Oh, ini merek Lenovo, oh ini merek Toshiba, oh ini merek Asus. Tetapi kita tidak bisa menggunakannya, kita tidak bisa paham bagaimana cara membukanya,
memanfaatkannya. Nah, jadi tidak sekedar hanya tahu, hafal dalam pikiran semua itu, tetapi bagaimana kita mengertinya dan terlebih-lebih melakukannya. Jadi jangan sampai kita menghafal 10 hukum Taurat dalam bahasa Ibrani misalnya, ini contoh ya, tapi kita tidak mengerti isinya. Jadi bagaimana kita mau melakukannya? Nah, bagi orang yang tidak mengerti, ya dia pikir itu sejenis makanan ringan, karena dia nggak tahu artinya, apa yang mau dia buat, hanya dihafalnya saja. Jadi itu dia teman-teman, itulah yang mau saya sampaikan, bahwa para polemikus atau ada oknum-oknum ustadz yang menuduh atau memfitnah Alkitab Kristen, itu karena mereka sampai sekarang tidak bisa membuktikan keotentikan kitab mereka sendiri, dan kemudian mereka tidak bisa membuktikan apa yang menjadi klaim mereka terhadap Alkitab Kristen. Kalau mereka katakan itu karangan manusia atau palsu, maka kalau kita minta buktinya dari mereka, atau kita minta pertanggungjawaban dari klaim mereka itu tidak bisa teman-teman. Tidak bisa mereka buktikan bahwa Alkitab itu palsu. Tidak bisa. Justru banyak orang Kristen yang sudah membuktikan keotentikan Alkitab itu sendiri. Jadi demikian yang saya sampaikan teman-teman. Sekali lagi bahwa Alkitab itu bukan untuk dihafal, tetapi untuk dibaca, untuk didengar, untuk dimengerti, dan untuk dilakukan. Demikian yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.